Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti dengan NIM Aksar 03 akan menjelaskan materi terkait qawaid al-asasiyah. Yang pertama, isim, fi'il, dan huruf. Kita lanjut. Pertama, isim. Wa ma dalla ala makna fi nafsihi ghairu muqtarin bi zaman. Isim yakni sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang tidak terkait dengan waktu. Tandanya yang pertama ada tanwin. Tanwin. Contohnya rojulun. Lamnya berkata tanwin maka dia isim. Berikutnya tanda berikutnya dukhulul alif lam. Contohnya ar-rojulu. Dimasukkan oleh alif lam maka tanwin berubah menjadi lemah biasa. Tidak pakai tanwin lagi. Ar-rojulu. Kemudian dukhulul harfun nida, huruf panggilan, harful khafad, harful qasam, huruf sumpah, isnad ilaih kata al-kitabu mufidun. Kemudian fi'il wa ma dalla ala makna fihi muqtarin di zaman, yakni kata kerja yang menunjukkan dan terkait dengan waktu. Fi'ilnya ada 3, fi'il madhi yang menunjukkan masa lalu, masa lampau, fi'il mudhari' yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, dan fi'il amar atau kata kerja perintah. Tandanya ada qad masuk kepada fi'il madhi berarti sungguh, dan qad masuk kepada fi'il mudhari' berarti kadang-kadang. Contohnya qad aflahal mu'min. Aflaha merupakan fi'il madhi, qad yasduqul kadzub, yasduqu merupakan fi'il mudhari'. Jadi ini artinya kadang-kadang yang jujur pun berkata dusta. Kemudian tanda berikutnya sin dan saufa. Sin dan saufa ini masuk hanya kepada fi'il mudhari'. Contohnya sayaqulu sufaha. Yaqulu merupakan fi'il mudhari', saufa ta'lamun fi'il mudhari'. Yaitu sin dan saufa. Berikutnya ta ta'nis yang sakin. Contohnya qamat hindun. Qamat hindun. Qamat. Nah, ta sukun itu merupakan ta ta'nis yang sakin. Itu bukan qoma. Fi'il madhi. Kemudian huruf. Harfun huwa ma la yuslahu ma'ahu dalilul isim wal fi'il. Yakni tidak ada dalil atau tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il bagi huruf ini. Huruf yang khusus pada isim ini ada huruf jar, min ila, an ala, fi rukba, ba, kaf, lam. Kemudian yang khusus pada fi'il, yakni huruf jazam, huruf nasab. Huruf jazam yang sukunkan, huruf nasab berkat fathah. Isim dan yang masuk dari isim dan fi'il, itu ada huruf nasab, menghubung dan huruf istifham. Kemudian materi selanjutnya terkait tartib. Yang pertama tartib isnadi, yakni wal hukmu bisay'in ala syai'in, yakni menghukumi sesuatu atas sesuatu. Ada musnad dan musnad ilaih. Musnad ini yang menghukumi, musnad ilaih yang menghukumi. Contohnya Ahmad qaimun. Ahmad merupakan musnadnya dan qaimun merupakan musnad ilaih. Contohnya zahabun Ahmad. Zahab ini merupakan musnadnya, Ahmad ini musnad ilaihnya. Musnad yang dihukumi. Ahmad. Kenapa si Ahmad itu dihukuminya pas pergi? Yang menghukumi itu si Ahmad. Si musnadnya itu musnadnya zahabun, Ahmadnya musnad ilaih. Tartib wasfi. Tartib wasfi terdiri dari sifah wal mausuf. Tartib wasfi ini sama-sama isim ya. Harus mutabaqah. Kalau dia itu kalau dia muannas sama muannas, muannas sifatnya mausufnya juga muannas. Kalau sifatnya pakai alif lam, maksudnya juga pakai alif lam. Kalau sifatnya muzakkar, maksudnya juga muzakkar. Harus mutabaqah begitu. Contohnya baitun jamilun, baitun ini muzakkar, jamilun juga muzakkar. Baitun ini merupakan mausufnya. Ya. Kalau mausuf itu dan jamil itu sifatnya. Maksudnya yang disifati. Nah, baitun itu artinya rumah, jamilun. Kenapa rumah itu bagus gitu. Jadi jamilun ini sifatnya. Bagus sifat gitu. At-tilmi itu mujtahidu. At-tilmi itu maksudnya yang disifatinya. Al-mujtahidu merupakan sifatnya. Gitu ya. Kemudian terkait dengan tartib idhofi. Tartib idhofi terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih sandaran. Nah, di sini ternyata ada mudhofun ilaih itu harus berangkat kasrah. Sedangkan mudhof ini tidak boleh pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu mudhofun ilaihnya. Nah, contohnya ada saumun mudhof.
Umum mudah tidak boleh pakai alif lam. An-nahar pakai alif lam, ciri-cirinya harus berangkat kasrah. Nahari. Berangkat kasrah dia. Dia sebagai mudhaf ilaih. Makna lain dari mudhaf ilaih ada min, fi, dan li. Min berarti dari, contohnya khatamul hadid, khatamul hadidin. Di sini itu terbuat dari besi. Kedua, fi, somo Ramadhani. Ini. Dia mudhaf ilaih harus ni di sini baca, bukan nani. Ni. Somo Ramadan, somo Ramadhani. Li kitab Muhammadin. Muhammadin di sini harkatnya ya. Kasroh. Kemudian mudhaf ilaih harus berangkat kasroh. Kemudian tartib adadi. Tartib adadi terdiri dari adad dan ma'dud. Adad ini berarti bilangan, ma'dud berarti yang dibilangi. Adad itu terdiri dua. Adad asli dan adad tartibi. Adad asli itu berupa satuan, 1, 2, 3. Kalau adad tartibi itu berupa urutan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Di adad asli terbagi menjadi 4. Yang pertama adad mufrad. Mufrad itu 1 sampai 9. Itu cuma satu aja gitu. 1, 2, 3, wahid, dan salasah. Murakkab yaitu ahada asyara. Dari angka 11 sampai 19. Tapi itu sampai asyara yang tidak dipisahkan oleh waw. Dipisahkan oleh waw itu namanya timatus itu nanti, bukan murakkab. Nah, contohnya ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ahada asyara merupakan adadnya, kaukaban ma'dudnya atau objeknya. Bilangannya ahada asyara 11, kaukaban ma'dudnya yang objeknya ya. Dan ma'kod itu puluhan, jadi 20, 30, asyuruna, salasuna, khamsuna, dan seterusnya. Contohnya hadara asyuruna rajulan. Asyuruna 20 merupakan adad, rajulan merupakan ma'dudnya. Maktuf. Nah, ini saya bilang tadi. Maktuf ini atof, jadi kan maktuf dipisahkan dengan huruf atof. Itu dari angka 21 sampai 29, 91, 99 gitu. Contohnya wahidun wa asyuruna rajulan salatan, 21 laki-laki. Wahid asyuruna ini adadnya rajulan ma'dudnya. Nah, ini gabungan antara yang mufrad sama dengan yang ma'kud mufradnya tuh. Yang mufradnya yang wahid digabungkan dengan huruf atofnya, kemudian dibagi dengan ma'kudnya, maka dinamakan dengan ma'kuf. Nah, yang disebut dengan tartib adadi di sini itu yang ini aja, murakkab. Dan dia dipisahkan oleh waw atau huruf atof lainnya. Lanjut kepada alamatul rafa. Tanda-tanda rafa. Yang pertama, dhammah. Ada 4 tempat. Yang pertama itu mufrad. Contohnya qara al-waladul Qur'an atau al-waladu merupakan isim mufrad, maka tandanya dhammah. Dan rafa'nya itu dhammah. Kedua pada jamak taksir, contohnya ja'at tullabu. At-tullabu alamatuhu rafa tidak itu dhammah li'annahu jamak taksir. Ketiga jamak muannas salim, dan jamak muannas salim itu alif dan ta. Nah, contohnya al-muslimatu as-solihatu. Al-muslimatu marfu'un alamatuhu dhammah li'annahu jamak muannas salim. Yang keempat, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia dimasuki oleh amil-amil. Contohnya yazhabu fulanun ila suqi. Yazhabu fi'il mudhari' alamatul rafa' dhammah li'annahu fi'il mudhari'. Dan dia tidak dimasuki oleh amil-amil ya. Kemudian selanjutnya waw. Pada 2 tempat asmaul khamsah, yakni abuka, akhuka, hamuka, fuka, waduka. Kedua pada jamak mudzakkar salim ditandai dengan waw dan nun. Al-mu'minuna sholihuna. Mu'minuna tanda rafa'nya waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Sholihuna juga begitu, waw jamak mudzakkar salim ya. Makanya tanda rafa'nya waw. Kemudian alif. Alif itu pada musanna. Ini sih menunjukkan rajulani. Nah, ini alif. Tanda rafa'nya alif. Ahmad wa Hasan talibani. Talibani alamat rafa' alif. Li'annahu musanna. Nun. Nun pada fi'il mudhari'. Tanda rafa' nun pada fi'il mudhari' itu af'alul khamsah. Yang aslinya ada alif nun. Contohnya Ahmad yashrabani al-ma'i. Tanda rafa'nya itu nun. Karena dia fi'il mudhari' af'alul khamsah. Alamat nasab.
Yang pertama itu fathah, alamat nasab, fathah itu yang paling utama itu, nasab itu fathah. Kalau tadi rafa, dhammah, nasab, fathah. Yang tadi 3 tempat, yang fathahnya ada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, contohnya ra'aitu Zaidan. Zaidan isim mufrad, alamatul nasab, fathah. Nah, fathah. Nah, ini isim mufrad ya. Kemudian tanda nasab yang kedua fathah ini, tanda nasab fathah yang kedua, pada tempat yang kedua, ini pada jamak taksir. Contohnya ra'aitu rijalan. Rijalan. Tanda fathah pada jamak taksir. Yang mudhari' dimasuki dengan harfu nasab, maka tanda nasabnya itu fathah dan surah qaf. Kemudian alif, tanda nasab alif. Pada asma'ul khamsah, abaka, akhaka, hamaka, faka, wa zamalih. Kemudian yang pada kasrah, tanda nasab kasrah. Pada jamak muannats salim diakhiri dengan alif ta. Nah, jamak muannats salim pada tanda nasab yang kasrah ini sebagai maf'ul bih. Contohnya ra'aitu muslimat, ra'aitu muslimati. Ini sebagai fi'ilnya, tuani fa'ilnya itu isim dhamir, muslimati sebagai maf'ul bihnya. Harakat kasrah. Ya jamak muannats salim. Ya. Kemudian pada ya ada 2 tempat ini tasniyah. Ini ra'aitu muslimaini. Muslimaini itu ya tasniyah ya. Sin. Yang kedua pada jamak mudzakkar salim, itu muslimina. Nah, bedanya ini, kalau tasniyah itu fathah sebelumnya, kalau jamak mudzakkar salim muslimin kasrah sebelumnya, jangan sampai terbalik. Nah, ini tanda rafa'nya itu ya. Nah, dia tasniyah dan juga pada jamak mudzakkar salim. Yaitu terakhir pada hadzaf nun. Hadzaf nun itu pada af'alul khamsah, dimasukkan oleh harfu nasab wa jazm. Lan taf'alu, lam taf'ali. Taf'alu kalau masuk oleh harfu nasab atau harfu jazm itu taf'alina. Masuk oleh harfu nasab menjadi lan taf'alu di hadzaf nun yang belakang. Lan taf'alina dimasuki oleh harfu jazm lam taf'ali, lam taf'ali jadinya. Kemudian alamatul jar. Yang pertama itu kasrah. Jar itu kasrah ya, harakatnya kasrah. Pertama pada isim mufrad. Ra'aitu bi Zaidin Zaid, merupakan isim mufrad. Tanda alamat jarnya itu kasrah. Ini ada huruf penjar di sini. Jadi belakangnya juga kasrah. Karena dia isim mufrad. Lalu pada jamak taksir. Jar jamak taksir. Alamatul jarnya kasrah. Jamak taksir. Jamak muannats salim. Tandanya alamat jarnya kasrah li'annahu jamak muannats salim lil muslimati. Kemudian pada ya yang ada 3 tempat. Yang pertama itu musanna. Contohnya ra'aitu bi Zaidaini. Ya musanna. Yang kedua pada jamak mudzakkar salim, ra'aitu bi Jalaini. Berjalina. Itu harf jar dan tanda alamat jarnya itu iya. Pada asma'ul khamsah, kemudian abika, akhika, hanika, fika, wa dimalin. Alamat jar yang terakhir itu pada fathah. Pada fathah alamat jar yang terakhir ini pada isim ghairu munsharif. Ini marartu bi Ahmad, bi Ahmada. Belum masuk ke huruf jar, tapi dia itu isim ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Maka alamat jarnya itu fathah. Lalu kepada i'rab mentah itu alamatul jazm. Alamatul jazm ada 2, itu sukun dan hadzaf. Sukun itu pada fi'il mudhari' shahih, yang tidak ada huruf ilat, misalnya alam nasrah, nasrahu kan dimasuki oleh haruf jazm alam nasrah, maka sukun huruf belakangnya. Kemudian lam yalid walam yulad itu juga dengan lam yalid walam yulad dimasukkan harf jazm, maka sukun harf akhirnya lam yalid. Kemudian alamat jazm itu hadzaf. Hadzaf ada 2, itu hadzaf harfun illah dan hadzaf nun. Hadzaf harfun illah terjadi pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contohnya walam yakhsha. Yakhsha itu merupakan fi'il mudhari' mu'tal akhir dimasuki oleh harf jar, maka dihadzaf
harfun ilahnya menjadi walam yakhsha. Kedua, hazaf nun pada af'alul khamsah. Contohnya tasbiruna atau tatakuna. Masuknya harfun jazam, harfun jazam in. Nah, in tasbiru wa tattaqu. In tasbiru wa tattaqu. Maka dihadap nun di akhirnya. Kemudian kita membahas terkait jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah jumlah allati tabda'u fiha al-ism yusamma al-mubtada wa yubayyinu fiha 'anil mubtada yusamma al-khabar. Jumlah yang diawali dengan isim dinamakan dengan mubtada dan penjelas dari mubtada tersebut dinamakan dengan khabar. Contohnya al-baitu jamilun. Nah, jumlah ismiyah ini harus mutabaqah. Ya. Kalau dia mudzakkar sama-sama mudzakkar gitu. Nah, kalau mubtada itu berasal dari isim ma'rifah. Ada alif lam, isim alam, isim mausul, apalagi isim isyarah dan lain sebagainya. Yang alif lam meletakkan dia isim ma'rifah, maka dia itu mubtada, dan ini khabarnya. Jamilun. Jumlah ismiyah ini. Kemudian huwa yadhabu ila suqi. Huwa ini mubtada'nya, yadhabu ini khabarnya, yadhabu ila suqi ini khabarnya. Berupa khabar sibul jumlah ini jar majrur. Kan huwa ini berupa isim ya ma'rifah. Hum yaqra'una jara'id. Nah, ini humnya ini isim dhamir ma'rifah, dia ini mubtada, yaqra'una jara'id ini khabarnya. Lanjut kepada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Ialah fi'il pada awal kalimat. Jadi fi'il dahulukan baru fa'ilnya. Yaqra'u aliyun majallatu. Ini maksudnya ini fi'ilnya, aliyun ini fa'ilnya. Kemudian taqra'u Aisyah majallah. Taqra'u merupakan fi'ilnya, Aisyah fa'ilnya. Dan majar itu maf'ul bihnya. Nah, dan ayat ini jumlah fi'ilnya hanya berupa mudzakkar atau muannas dan isimnya yang bertukar menjadi mufrad, musanna atau jamak. Berbeda dengan ismiyah yang harus mutabaqah antara fa'il dan fi'il. Contohnya kayak gini, yang jumlah fi'liyah. Ya bahasul bahisul lughah al-arabiyyah. Ya bahasul bahisani. Nah, fa'ilnya itu yang bertukar mufrad, mudzakkar ataupun jamak. Kalau fi'ilnya itu tetap fi'ilnya itu hanya berupa mudzakkar dan muannasnya. Itu aja berbedanya kalau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, fi'ilnya harus juga berupa mufrad, musanna ataupun jamak. Contohnya itu kan jumlah ismiyah fa'il dan baru fi'ilnya. Al-bahisu, yabahasu, al-lughah al-arabiyyah, al-bahisani, yabahasani, al-lughah al-arabiyyah. Dan seterusnya. Kemudian kita terkait dengan fa'il dan naibul fa'il. Fa'il merupakan isim marfu' mazkurun qablahu fa'iluhu. Nah, fa'il itu bukan isim marfu' yang disebutkan sebelumnya itu fi'il. Nah, fa'il ini disebut juga dengan pelaku. Contohnya dorobutu. Doroba itu fi'ilnya. Ini fa'ilnya itu berupa isim dhamir yang ana. Dorobutu. Naibul fa'il atau pengganti fa'il. Ini isim marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Isim marfu' yang tidak disebutkan fi'ilnya dan fa'ilnya. Jadi disebutkan fa'ilnya, disebut juga dengan fi'il majhul. Karena di sini naibul fa'il ini dari fi'il ma'lum ditukar menjadi fi'il majhul gitu. Contohnya nusira Zaidun ahi wa daudubah jadi fi'il majhul. Nah, fi'il ma'lumnya gimana? Nasara Muhammadun Zaidan. Zaidan maf'ul bih dia berhakat mansub, Muhammad dia isim mufrad,
alamatul raf'ah itu dhammah. Nah, ini kan fi'il ma'lum kita bikin dia naibul fa'il diubah kepada fi'il majhul. Maka fa'ilnya kita hazakan dan maf'ul bihnya kita pindahkan menjadi dia fi'il, menjadi dia fa'il. Jadi dia fa'il, maka harkat si maf'ul bih ini harus menempatkan harkatnya si fa'il tadi, harkatnya fa'il tadi dhammah. Nah, kemudian fi'ilnya itu ketentuan dari mengubah fi'il ma'lum ke majhul itu yang dhammah, menambahkan tidak mu'awwaluhu wa yusaru ma qabla akhir, menambahkan awalnya dan mengatakan huruf sebelum akhir itu kan untuk fi'il madiyah, maka menjadi nusira zaidun. Nah, itu juga dengan fi'il mudhari, yang tadi fi'il mudhari maka menambahkan awalnya memanfaatkan huruf sebelum akhirnya. Dan mubtada dan khabar. Mubtada itu wal isim marfu' hari an awamil lafziyah. Isim marfu' yang tidak ada amil-amil lafziyah. Wajib ma'rifah. Tadi aku bilang mubtada itu harus ma'rifah. Alif lam, huruf alif lam, isim alam, isim dhamir, isim mawsul dan lain-lainnya. Yang khabar wal isim marfu' musnad ilaih. Isim marfu' yang disandarkan kepada si mubtada ini. Misalnya Zaidun qa'imun. Nah, ini merupakan khabar mufrad. Qa'imunnya mufrad. Zaidun ini mubtada, qa'imun ini khabar. Khabar itu kan menjelaskan dari si mubtada. Kenapa si Zaid itu berdiri, itu khabar. Itu khabar itu menjelaskan. Hanya Zaidani qa'imani. Zaidani ini mubtada, qa'imani khabarnya. Selain dari khabar sibuk jumlahnya. Misalnya ada khabar mufrad, khabar sibuk jumlah, ada khabar jumlah. Khabar sibuk jumlah ini terdiri dari jar majrur atau zaraf wal majrur. Nah, Ahmad ini mubtada'nya, dari ini khabarnya. Masih Ahmad gitu. Khabar jumlah berapa jumlah fi'liyah di sini ya. Lanjut kepada kana wa akhwatuha. Kan akhwatuha ini kerjanya itu turfa'ul isim atau sabul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Karena yang mubtada tadi ada tadi jumlah atau fi'il itu mubtada dan khabar, maka untuk kana wa akhwatuha berubah dia menjadi isim kana dan khabar kana lagi. Dia itu merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Saudara-saudara itu ada kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, majala, ma anfaka, ma fata, ma baroha, ma dama. Contohnya abi tabibun fi mustashfa. Nah, ini kalau dia abi ini mubtada, tabibun ini khabar tabibun fi mustashfa, khabarnya sudah jumlah. Itu jar majrur. Dimasukkan kana, maka berubah dia abinya tetap merafa'kan isim, tabiban nasab, dia masuk lagi tabiban, masuknya itu tanda masuknya itu fathah. Lainnya anajarisun amamal fasli. Ini mubtada'nya itu ana, jarisun amamal fasli, khabarnya masuk kana, berubah menjadi kuntu, kana ditulis sehingga berubah jadi isim kana, jarisun amamal fasli, khabarnya kana. Khabarnya jadi mansub fathah. Kemudian bata tifluna iman, bata ini saudaranya kana, sama dengan saudara kana sama dengan kana, menasabkan isimnya menasab pada khabarnya, isimnya tetap rafa. Laisa zaidun, isimnya marfu, khabarnya mansub. Laisa sama dengan kana wa fatiha kerjanya. Af'alul muqarabah ini sama dengan kan al-fatihah tadi, merafa'kan isim, menasabkan khabarnya. Af'alul muqarabah artinya itu hampir. Turfa'u isim atau sabul khabar. Yang pertama ada tiga. Yang pertama kadal mataru yanzila. Kada itu kada sama dengan kada tadi, merafa isimnya, isim kada sama dengan isim kada, mataru yanzila ini nasab khabar. Kabarnya nasab. Qarabal fikru an yakuna kufran. Aw syakal waktu an yantahiya. Waktu itu isimnya.
yaitu hiya khabarnya. Isimnya tetap marfu, yang tahiyya nasab khabarnya. Af'alu raja yang berarti semoga. Tarfa'ul isim atau kabar dia sama. Yang pertama dengan asa asallahu ayya ya bil fathi asallah asallahu tarfa'ul isim asallahu asa dia sama fungsinya dengan karena Allahu tetap rafa isimnya an ya dia khabarnya mansub tunsabul khabar. Nah, haraf maridu terfa'ul isim maridu itu isim jadi si haraf an ya khabarnya tunsabul khabar isim haraf khabar haraf maksud lagi haraf terfa'ul isim wa tunsabul khabar maridu sebagai isim haraf yasya khabarnya haraf. Kabarnya itu masuk dan isimnya itu rafa. Ikhlaulaqa sama antam turah sama itu sebagai isimnya antam turah sebagai kabarnya maka isimnya tetap marfu dhamma kabarnya itu mansub fathah. Dia kerjanya sama karena terpanggung isim maupun sabun kabar. Dan dasar afalul syuru itu terpanggung isim maupun sabun kabar ada 5. Tas ya kalmi turu anjanzil bisa jadi. Tas ya kalmi turunnya sebagai isimnya itu rofa terpanggung isim yang jelas disidati kabarnya itu masuk. Begitu dengan alikor kaifu marfu isimnya yang tahiyya kabarnya masuk. Begitu juga seterusnya sampai dengan ja'ala sulabu yudzakiru. Nah, asulabu isimnya itu marfu. Setelah ja'ala marfu yudzakiru kabarnya itu masuk. Kemudian huruf musyabbah di laisa, huruf yang diserupakan dengan laisa ada 4 ma, la, in, dan lata. Ma syarat dari matul la atau karim di in tidak terikat dengan in, tidak terikat dengan khabar matu dengan illah. Tidak ada khabarnya itu di atas isimnya. Wala maklum khabaruha ala ismuha. Tidak mendahului khabarnya daripada isimnya. Contohnya, ma hadza basarun. Ini posimannya sama dengan laisa. Laisa itu kan tadi sudah salahnya karena berarti sama rafa isimnya dan nasab khabarnya. Ma hadza basarun. Khabarnya itu mansub. Awal itu hadza basar masuk dengan ma hadza basarun. Basyarat. Hadza basyarat. Sama ma zaidun zahidan merupakan isim dari khabar dari ma zaidun isim ma maka berhakat marfu dhamma zahidan sebagai khabar ma. Dan la tadi syarat-syaratnya itu sama dengan ma tapi sama dengan isim khabar itu berupa nasyirah. Harus nasyirah tidak boleh ma'rifah. La rajulun afdala minka. Rajulun sebagai isim dari la, afdala sebagai khabar dari la. Maka isimnya itu marfu, khabarnya itu mansub. In zaidun so iman harusnya ini. So imannya sama dengan kana. In zaidun so iman ya isimnya itu marfu, khabarnya itu mansub. Artinya juga bukan atau tidaklah itu laisa sama artinya dengan laisa. Lata isim khabarnya itu dengan syarat itu isim khabar dengan lafaz hina dan menghapus isim ataupun khabarnya. Jadi salah satu. Contohnya ini yang menghapus isim. Walada walatal hinu hina manaf. Walata ini merupakan huruf yang menyertai laisa. Hina ini merupakan isimnya. Hina merupakan khabar di lata itu. Maka dihadaf isimnya menjadi fanada walata hina
mana. Kemudian inna wa akhwatiha. Inna wa akhwatiha, kebalikan dari kana wa akhwatiha, yaitu menasabkan isim turfa'ul khabar dan merafa'kan khabar. Ini namakan dengan sedianya mubtada dan khabar, maka menjadi isimnya inna dan khabarnya inna. Setelah inna ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Saudara-saudaranya inna ini sama dengan kerjanya sama dengan inna, yaitu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Contohnya Ahmadu nasyitun, masuk dia inna menjadi inna Ahmada nasyitun. Ahmada menjadi isim inna nasyitun menjadi khabarnya inna, maka isimnya inna nasab, khabarnya inna rafa, marfu'. Dan inna allaha wasi'un alim, inna Allah menjadi isimnya inna, maka dia mansub, alamatuhu fathah, li'annahu isim mufrad. Wasi'un alim menjadi khabar, khabar itu marfu', tandanya itu dhammah. Ya'lam annallaha ghafurun. Nah, berbeda dengan inna. Kalau inna berada di awal, anna itu harus diawali oleh kata sebelumnya. Itu karena dia berarti penguatan, yaitu menguatkan. Ya'lam annallaha, Allah menjadi isimnya, Ghafurun menjadi khabar, maka isim inna itu masuk alamatuhu fathah, karena isim mufrad. Ghafurun itu dia khabarnya itu rafa. Ka'anna Fatimata badrun, ka'anna saudaranya inna sama kursinya dengan inna tusabu isma wa turfa'ul khabar, dan merafa'kan khabar. Khabarnya badrun rafa, isimnya itu Fatimah, maka yang masuk Fatimata, dan khabarnya badrun marfu'. Kemudian juga dengan laita syababa a'idun. Laita asyababa menjadi isim dari laita, asyababa masuk alamatuhu fathah, kemudian a'idun khabarnya maka dia rafa. La'alla al-matara, matara menjadi isim dari la'alla, najilun menjadi khabarnya la'alla, maka dia marfu, isimnya itu mansub. Ingat saja ketentuan dari kerjanya inna akhwatiha, tunsabu isma wa turfa'ul khabar, menasabkan isim wa merafa'kan khabarnya. Kemudian yang terakhir bahwa dia inna maksura hamzah wajiban. Tempat-tempat inna ini dibaca kasrah, wajib dibaca kasrah gitu. Inna bukan anna gitu. Yang pertama, taqa'a fi ibtida'il kalam, terletak pada awal kalimat. Awal kalimat inna anzalnahu, harus baca inna anzalnahu, terletak pada awal kalimat. Kemudian ba'da ala allati yastaftah bihal kalam, serta setelah ala yang membuka itu pembicaraan. Ala inna awliya Allah, ala. Nah, ala setelah ala itu harus baca inna. Kemudian ba'da haitu, setelah haitu. Nah, ya haitu jalasat haitu inna, harus baca inna zaidan jalisun. Kemudian ba'dal qasam, setelah sumpah. Wal kitab mubin, demi kitab, kemudian inna anzalna, inna harus baca karya, ini sumpah, inna ini harus baca inna dan anna ya. Ba'dal qaul, setelah qaul itu qala di sini. Qala inni Abdullah, berkata sesungguhnya Abdullah gitu. Ini harus baca ini kalau dia setelah qala. Kemudian idza dakhalat lam fi khabarha, dan apabila masuk lam pada kabarnya. Allah yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ini masuk ke dalam kabarnya, ini kabarnya, dan ini isim dari inna, ini kabarnya inna. Isim inna harus berharakat masuk, kabar inna marfu'. Kemudian yang terakhir itu jawab asli awal jumlah fi'liyah, yaitu ba'da isim mausul, terletak pada awal jumlah fi'liyah, itu setelah isim mausul.
Ya alladzi bukan isim mausul. Ini merupakan jumlah fi'ilnya kalau ini fi'il. Oleh ini fa'ilnya. Innahu najihun. Innahu harus dibaca in kasroh. Innahu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.